Bab 1956, Binatang Waktu. Binatang-binatang hitam ini memiliki kecerdasan dan bakat bertarung yang luar biasa tinggi dan sangat ganas secara alami, tetapi mereka semua dibunuh oleh Aiden. Aiden membutuhkan waktu 300 tahun untuk menyelesaikan perjalanan melalui pegunungan yang luas. Namun dia hanya selangkah lagi untuk mencapai pusat gunung yang sesungguhnya. Dilihat dari ingatan banyak binatang yang telah dibunuh, ada hantu di tengah pegunungan Yunyin. Benda itu tidak terlihat dan sangat misterius. Ia memiliki kemampuan magis alami yang dapat menghindari kejaran orang kuat tingkat raja. Menghadapi Raja Phoenix jatuh yang turun dari dunia luar, Aiden tidak mengikuti sarannya untuk pergi. Dia ingin menjadi abadi di sini. Melakukan perjalanan cepat melewati pegunungan, sasaran Aiden berada tepat di tengah pegunungan. Setelah 300 tahun, energi gelap di tubuh Aiden menjadi semakin kuat, dan pupil matanya menjadi hitam. Bahkan pohon cahaya bulan kuno di lautan kesadarannya pun terpengaruh dan mulai berasimilasi. Setelah 300 tahun penelitian, Aiden menemukan bahwa sumber kekuatan gelap ini memang sangat istimewa dan sangat membantu dalam meningkatkan kecepatan kultivasi. Tetapi yang paling membuatnya khawatir adalah bahwa separuh hitam lainnya dari lautan kesadarannya tampaknya memiliki kesadarannya sendiri. 300 tahun yang lalu, dalam pertempuran itu, lautan kesadaran yang gelap tampaknya berkompromi, menyerahkan dirinya dan sepenuhnya menyatu dengan Aiden. Selama 300 tahun terakhir, lautan kesadaran yang gelap telah tertidur sepenuhnya, seolah-olah tidak lagi mempunyai ide untuk menguasai tubuhku. Namun Aiden tidak berani ceroboh dan memerintahkan pohon kuno Yuexi untuk selalu waspada. Dia bergerak sangat cepat, dan kemanapun dia lewat, banyak binatang buas yang sangat kuat mundur dan tidak berani mendekatinya. Setelah perjalanan singkat, Aiden akhirnya tiba di pusat pegunungan Yunyin. Tanah di sini gelap gulita, dan jumlah binatang buas jauh lebih sedikit dibanding di pinggiran. Seolah-olah binatang buas ini juga takut pada tempat ini, Aiden melepaskan semua auranya tanpa ragu. Hantu, keluarlah. Aiden memegang pedang tulang naga sejati langit ungu di tangannya dan mengalirkan kekuatan sihirnya, berteriak ke arah puncak utama pegunungan yang menjulang ke langit berbintang. Segalanya sangat sunyi dan tidak ada jawaban. Karena kau menolak untuk memperlihatkan dirimu, maka aku akan memaksamu untuk memperlihatkan dirimu. Aiden berteriak dingin, terbang ke langit, dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Pedang tulang naga sejati Sixiao meledak dengan raungan naga yang cemerlang, dan suara raungan naga bergema di langit dan bumi. Energi pedang yang mengerikan hampir terwujud dan menebas ke arah puncak utama yang tinggi. Naga yang sebenarnya sangat kuat. Bahkan di negeri asing yang gelap ini, binatang buas itu masih sangat takut padanya. Ini adalah penekan darah alami, dan auman naga dapat membubarkan semua roh jahat. Terutama karena pedang tulang naga asli ini masih mengandung sedikit jiwa naga, kekuatannya tampak tidak pada tempatnya di tanah gelap ini. Berani sekali kau, serangga hina, mengganggu kedamaianku. Benar saja, naga itu meraung dan cahaya pedang menebas ke arah puncak utama. Sebuah suara dingin dan tanpa ampun terdengar, meledak dengan gelombang suara yang mengerikan. Tahun-tahun damai di pegunungan Yunyin hancur total, dan para binatang pun mundur. Yang satu takut pada auman naga sungguhan, dan yang satu lagi takut pada hantu legendaris. Tidak perlu main-main, aku tahu asalmu. Aiden berkata dengan dingin. Ada berbagai macam rumor mengenai hantu ini, namun Aiden menggunakan mata gunturnya untuk mengetahui asal-usulnya secara sekilas. Hantu itu tidak lain hanyalah jiwa dari seekor binatang buas yang aneh dan ganas. Binatang buas ini memang sangat kuat. Secuil jiwa binatang, setelah entah berapa tahun yang tak terhitung jumlahnya, masih memiliki kekuatan tempur seorang yang abadi. Aiden tidak begitu percaya bahwa jiwa binatang ini dapat lolos dari serangan raja. Pegunungan ini adalah jedi yang terkenal di negeri asing yang gelap. Yang mulia abadi tidak mau menginjakan kaki di sana, dan itu pasti bukan karena hantu. Hai makhluk yang rendah hati, jadilah pemberani. Hantu itu meraung, dan cahaya hitam menyapu ke arah Aiden. Hukum abadi yang paling kuat berkelebat dalam cahaya hitam, dan Aiden sudah siap. Dia meraung marah, dan pedang tulang naga sejati Sixiao bergetar, dan sinar cahaya pedang menebas ke arah cahaya hitam. Cahaya hitam itu mengandung hukum mayat hidup, yang langsung menghancurkan cahaya pedang dan mengenai pedang tulang. Pedang tulang terbuat dari kerangka naga sungguhan dan dapat mengabaikan serangan tersebut dan tetap abadi. Jangan sembunyi, tunjukkan dirimu. Aiden mengayunkan pedangnya dan berkata dengan dingin, aku tahu kau terjebak di sini dan tidak bisa meninggalkan area tertentu dari puncak utama. Jangan mempermainkanku. Aiden berkata dengan nada dingin. Dia sedang mengoperasikan Thunderai, mencari pergerakan hantu. Jelaslah bahwa hantu itu juga terkejut ketika kata-kata itu diucapkan. Segera setelah itu, seluruh puncak utama mulai bergetar hebat dan aura pembunuh menyebar keluar. Binatang-binatang buas di pegunungan ketakutan dan berlarian menyelamatkan diri. Mata Aiden bersinar seperti kilat, dan dia akhirnya melihat wujud asli hantu itu. Ternyata hantu ini adalah binatang waktu merupakan makhluk paling misterius di dunia. Bukan karena kekuatannya, tetapi karena keunikannya. Binatang waktu terlahir dalam waktu dan dapat melakukan perjalanan melintasi waktu dan ruang tanpa batas sesuka hatinya tanpa terpengaruh oleh sebab dan akibat apapun. Binatang waktu. Aiden terkejut.
Dia langsung mengungkap asal-muasal hantu itu. Kamu bisa melihatku. Sang binatang waktu jelas terkejut. Sebagai makhluk paling misterius di dunia, ia bersembunyi jauh di pegunungan dunia asing, terus-menerus berubah wujud menjadi binatang buas yang tak tertandingi, menempati pegunungan Yunyin, dan mengintimidasi semua binatang buas di pegunungan. Bahkan jika seorang raja datang, ia dapat menggunakan hukum waktu untuk bersembunyi di waktu yang berbeda, sehingga akan sulit bagi raja untuk menemukannya. Seiring berjalannya waktu, Cloud Hidden Fan menjadi seorang jedi yang terkenal di negeri asing dan gelap. Tak seorang pun yang menduga bahwa makhluk langka penjelajah waktulah yang tengah mempermainkan di sini. Aiden mencibir, dan melambaikan tangannya, memulai teknik dao besar. Lubang hitam terbentuk di ruang sekitarnya, menghalangi sekelilingnya. Rantai Dewa Ordo memandang keluar dan melingkar ke arah lokasi binatang waktu. Si binatang waktu sedikit terkejut, tetapi tidak panik. Ia memiliki bakat alami untuk menjelajah waktu. Bahkan jika seorang raja datang, ia tidak dapat melakukan apapun terhadapnya, apalagi ia hanyalah seorang kultivator di puncak umat manusia. Itu memang benar. Seni Dao Agung sama sekali tidak dapat menjebak binatang waktu. Tubuh binatang waktu berada di antara ketiadaan dan ia melewati blokade seni Dao Agung tanpa keraguan. Aiden sedikit kesal. Dia mengedipkan matanya dan kilatan petir muncul. Kemudian pedang tulang naga sejati langit ungu di tangannya melonjak, dan terdengar raungan naga yang cemerlang. Aku memberimu satu kesempatan terakhir untuk memilih. Kau harus tunduk padaku, atau aku akan mengalahkanmu hingga kau tunduk. Aiden mengarahkan pedangnya ke arah binatang waktu. Manusia bodoh, beraninya kau bicara sombong dengan kemampuanmu yang tak seberapa. Sekalipun Raja Dunia ini datang, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa kepadaku, apalagi kepadamu. Binatang waktu itu sangat sombong, terus-menerus mengubah bentuknya, seolah-olah sengaja memprovokasi Aiden. Aiden berkata dengan dingin, apakah menurutmu Raja benar-benar tidak bisa melakukan apapun padamu? Hanya saja apa yang ingin kamu lindungi terlalu misterius, dan Raja tidak berani terlibat dengan mudah. Binatang waktu memiliki bakat yang sangat tidak biasa. Ia dapat bepergian dengan bebas melewati waktu yang berbeda. Oleh karena itu, bahkan jika Raja mengambil tindakan, akan sulit untuk menangkapnya tanpa mengeluarkan usaha. Namun Aiden yakin bahwa alasan mengapa binatang buas ini bersembunyi jauh di dalam pegunungan Yunyin dan terus-menerus menciptakan segala macam pemandangan yang menakutkan, mengubahnya menjadi seorang jedi yang terkenal di tanah asing yang gelap, pasti bukan karena Raja tidak bisa berbuat apa-apa. Bab 1957, Rahasia. Aiden yakin pasti ada rahasia tersembunyi di puncak utama pegunungan Yunyin, hal itu membuat Aiden sangat penasaran. Dia menemukan bahwa semakin dekat dia dengan puncak utama pegunungan Yunyin, semakin mendidih kekuatan sumber gelap di lautan kesadarannya. Bahkan lautan kesadaran yang telah tenggelam dalam kegelapan selama 300 tahun mulai bereaksi, yang berarti bahwa entitas yang tersembunyi di puncak utama pegunungan Yunyin kemungkinan besar terkait dengan sumber kegelapan. Seni pedang waktu hebat. Aura Aiden meledak, dan dengan teriakan dingin, pedang tulang naga sejati langit ungu mulai beroperasi, dan raungan naga bergema di seluruh dunia. Energi pedang yang tak terkalahkan menggulung seperti air terjun, terjerat dengan berbagai hukum guntur dan kilat. Energi pedang saling bersilangan, membentang di langit dan bumi, membuat seluruh dunia bergetar. Akan tetapi, meski begitu, masih belum ada jejak tubuh asli binatang waktu, yang membuat Aiden mengerutkan kening. Tidak seorang pun tahu di mana tubuh asli binatang waktu berada, tetapi ia dapat muncul kapan saja dan di mana saja, yang mana hal ini sangatlah aneh. Apakah hanya ini saja yang mampu dilakukan oleh ras manusia hina? Sang binatang waktu mengabaikannya sepenuhnya. Satu demi satu, wujud aslinya muncul dan dia menatap Aiden dengan tatapan menggoda. Aiden menggunakan mata guntur dan hanya dapat melihat bahwa ini bukanlah tubuh sungguhan, tetapi dia tidak dapat melihat menembus waktu secara akurat. Tubuh asli Time Beast pasti disembunyikan di suatu titik waktu. Memang sulit ditemukan, bahkan jika dia memiliki Eye of Thunder. Pedang tulang langit ungu naga sejati meledak dengan energi pedang yang cemerlang, mencabik-cabik puncak utama, tetapi tetap saja tampak tak berarti dibandingkan dengan waktu. Namun, tiba-tiba sang binatang waktu mengeluarkan teriakan kaget. Hah! Bagaimana itu mungkin? Bagaimana seorang kultivator biasa di puncak tahap transformasi spiritual dapat menyentuh kekuatan hukum waktu? Sang binatang waktu terlahir dalam waktu dan sangat peka terhadap hukum waktu. Dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ada kekuatan waktu misterius yang tersembunyi di balik energi pedang. Benar saja, saat kekuatan pedang waktu agung keluar, ruang di sekitarnya hancur total. Tumbuhan di puncak utama pegunungan Yunyin juga terpengaruh oleh kekuatan waktu, seketika layu dan kehilangan vitalitasnya. Aiden mengamati dengan saksama gerakan binatang waktu yang licik ini selama seluruh proses. Mata petirnya mengamati sekeliling dan menangkap riak waktu dan ruang di sekitarnya. Wahai manusia rendahan, meskipun kau mengejutkanku, aku adalah roh waktu. Menggunakan kekuatan waktu untuk menghadapiku sungguh konyol. Sang binatang waktu sama sekali tidak takut dengan kekuatan waktu hebat. Namun tak lama kemudian, Timemon terkejut lagi. Aiden tidak pernah berpikir untuk menggunakan pedang waktu untuk menghadapi peri waktu.
Dia menyembunyikan pola Dao yang digambar oleh Dao Agung di pedang waktu, dan menembus rantai ilahi tata Dao di sekitarnya. Dia kemudian menggunakan fitur khusus pedang tulang naga sejati langit ungu untuk menarik semua guntur surgawi ke dalam waktu. Pedang tulang naga sejati sangat kuat dan dengan mudah menghancurkan ruang di sekitarnya. Kemudian, serangkaian guntur peri ungu memaksa binatang waktu keluar. Sang binatang waktu merasakan ada yang salah dan hendak melanjutkan pelariannya ke dalam waktu yang tak berujung. Namun Aiden tertawa terbahak-bahak saat ini, karena pola dahi yang digambar oleh Dao Jue Agung terhubung dengan rantai tatanan ilahi yang tak kasat mata, dan telah meninggalkan bekas di tubuh binatang waktu. Pada saat ini, rantai tatanan ilahi muncul entah dari mana, saling melilit dan berputar hingga ke titik ekstrim. Itulah efek distorsi waktu. Aiden mencibir, mata guntur melihatnya dengan jelas. Ini adalah binatang aneh seukuran kepalan tangan, dengan 2 taring dan 2 telinga besar berdiri. Dia tidak seganas yang diisukan oleh dunia luar. Sebaliknya, dia imut dan menggemaskan. Kemana kau mau melarikan diri? Aiden berteriak lagi, dan cakram Tianji terbang keluar. Segera setelah itu, aliran energi ibu kuning misterius jatuh dan dengan cepat membekukan bagian waktu dan ruang ini. Binatang waktu kini benar-benar panik. Ibu Qisuan Huang adalah induk dari segala sesuatu dan dapat menghalangi semua ruang di sekitarnya. Akibatnya waktu pun terhenti dan dia tidak dapat melarikan diri sehingga dia harus menampakkan dirinya. Menatap roh waktu yang seukuran kepalan tangan, Aiden mengancam, jadi beginilah wujud aslimu. Apakah Anda punya keberatan? Sang binatang waktu memamerkan taringnya. Anak kecil, mengapa kamu terus-terusan bermain trik di sini selama bertahun-tahun? Aiden bertanya. Aku tidak akan memberitahumu. Binatang waktu sangat licik, meskipun periode waktu ini telah dibekukan oleh Ibu Qisuan Huang. Namun selama ada celah sedikit saja, ia dapat segera lolos ke dalam ruang dan waktu yang tak berujung. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan tahu tempatmu. Aiden mendengus dingin dan menggerakkan tangannya dengan santai, menyebabkan ruang di sekitarnya terbuka dan tertutup. 300 tahun latihan keras telah membawa pemahamannya tentang Dao Agung ke tingkat lebih tinggi. Pola Tao muncul, dan tubuh Buddha teratai emas juga muncul, memancarkan cahaya Buddha. Garis-garis api magis menyala. Meskipun binatang waktu itu berbakat, tubuhnya sangat rapuh dan dapat digambarkan sebagai rapuh. Bola-bola api membakar semua yang ada di sekitarnya dan menyebar ke arah Time Beast. Si Guang mengeluarkan raungan aneh dan mencoba melarikan diri, tetapi dia tidak dapat menembus blokade energi induk Xuan Huang. Lepaskan aku, jangan bunuh aku. Makhluk kecil itu akhirnya menjadi takut, menegakkan telinganya, dan memohon belas kasihan. Ceritakan padaku semua yang kau tahu. Aiden berkata dengan dingin. Binatang waktu mengangguk seperti manusia, membuka mulutnya, dan benar-benar memuntahkan pecahan-pecahan waktu. Potongan-potongan waktu ini berkibar ke sana kemari dan kemudian dengan cepat tersusun kembali, bagaikan kunci menuju waktu yang tak berujung. Dalam sekejap, seluruh puncak utama pegunungan Yunyin berguncang, langit berputar, dan bintang-bintang terbalik. Aiden terkejut saat mengetahui bahwa dia sudah berada di waktu dan ruang lain. Dia tidak tahu apakah itu masa lalu, masa kini, atau masa depan. Di bawah kakimu mengalir sungai waktu, dan kekuatan misterius yang menakjubkan sedang lewat di sisimu. Jangan bergerak. Jika kau jatuh ke sungai waktu, aku tidak akan menyelamatkanmu. Sang binatang waktu mengingatkan di telinganya. Mungkin sesaat, mungkin 10.000 tahun. Aku tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi di depanku ada langit berbintang kuno. Pegunungan yang megah berdiri di sini. Aiden melihat lebih dekat dan bertanya dengan heran, pegunungan Yunyin. Ya, ini adalah pegunungan awan tersembunyi di masa lalu. Kata binatang waktu. Kau membawaku kembali ke masa lalu. Aiden bertanya dengan heran. Hanya Dewa Abadi yang mampu menjelajah ruang dan waktu yang berbeda, bahkan Dewa Abadi sejati pun tidak dapat melakukannya. Kali ini binatang itu benar-benar membawanya kembali ke masa lalu pegunungan Yunyin. Namun, Aiden dapat dengan jelas merasakan bahwa pegunungan Yunyin di masa lalu jelas sangat berbeda dengan pegunungan Yunyin saat ini. Terutama momentumnya benar-benar berbeda. Jelas bahwa beberapa perubahan yang mengguncang bumi telah terjadi di sini di masa lalu yang jauh. Tuanku dimakamkan di sini. Suara Time Beast sebenarnya terdengar sedikit sedih. Tuanmu. Aiden bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sudah lama menduga ada yang aneh di sini. Kalau tidak, meskipun binatang waktu itu licik dan dapat menjelajah waktu dengan bebas, ia tidak akan dapat melarikan diri jika Raja bertekad untuk mengambil tindakan. Bab 1958, Mayat Kaisar. Tuanku adalah makhluk tertua dan terkuat di dunia. Dia muncul di masa lampau, terluka parah dalam perang, dan sekarang dimakamkan di sini. Timemon mengenang masa lalu dan merasa bangga saat menyebut tuannya. Lalu mengapa kau membawaku kembali ke masa lalu? Aiden bertanya. Tuanku dimakamkan selama kurun waktu ini. Tahun-tahun yang tak terhitung telah berlalu, dan sang tuan belum juga bangun. Tubuhnya memancarkan kekuatan gelap yang telah mencemari semua makhluk hidup di dunia ini. Timemon berkata dengan polos. Aiden hampir kehilangan keseimbangannya. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah Dewa Abadi Haotian.
Dia pernah memimpin bawahannya melintasi alam semesta dan lautan waktu, dan masuk dan keluar dari negeri asing yang gelap sebanyak 7 kali. Saya pun mencoba menelusuri misteri asal-usul negeri asing, namun akhirnya nihil. Perihal asal-usul negeri asing yang gelap itu, tak seorang pun di surga yang tahu, bahkan raja tertinggi negeri asing itu pun tidak mengetahuinya. Selama 300 tahun terakhir, ia telah belajar dari beberapa binatang aneh yang sangat cerdas bahwa tanah asing yang gelap itu mungkin berasal dari seorang nenek moyang. Kekuatan leluhur ini serupa dengan kekuatannya sendiri, yaitu sumber kegelapan yang misterius ini. Tetapi kini sang binatang waktu berkata, bahwa tanah asing yang gelap itu disebabkan oleh gas hitam yang dikeluarkan oleh mayat membusuk tuannya yang meninggal dan dikuburkan di sini. Hal ini sangat mengubah kognisi Aiden. Jika dunia tanpa batas bisa menjadi seperti ini, seberapa kuat makhluk ini? Tanah alien gelap berasal dari leluhur gelap. Ini adalah konsensus tanah alien dan tidak ada hubungannya denganmu, Tuan. Aiden berkata dengan suara dingin. Mendengus. Binatang buas waktu tampak sangat tidak senang dan berkata, orang yang datang terlambat itu memang sangat kuat, bahkan dekat dengan tuanku, tetapi dia hanyalah seorang pencuri. Dia mencuri kekuatan tuanku dan menjadi leluhur dunia ini. Sang binatang waktu berbicara dengan santai, tetapi bagi Aiden, suaranya terdengar seperti guntur. Ini berarti bahwa penguasa binatang waktu kemungkinan besar jauh lebih tua daripada yang dapat dibayangkan, dan mungkin bahkan lebih tua daripada leluhur negeri asing itu. Tuanku tidak akan mati seperti ini. Suatu hari nanti, jiwanya akan bangkit dan kembali ke dunia. Jadi saya harus menjaga tubuhnya sepanjang waktu untuk mencegah pencuri seperti leluhur dunia ini muncul lagi. Sang binatang waktu tampaknya sangat setia. Aiden menatap daratan luas, dia tidak merasakan fluktuasi kekuatan sihir apapun. Hal ini dikarenakan kultivasinya yang terlalu lemah dan ia kini terjebak di masa lalu, sehingga eksistensinya sendiri tidak lagi berarti. Kalau saja Time Beast tidak menolongnya, dia pasti sudah terpotong-potong oleh kekuatan waktu yang ada di mana-mana. Bawa aku menemui tuanmu, kata Aiden. Binatang waktu itu mendengus dingin dan berkata, tuanku ada di mana-mana dan tidak ada di manapun. Seluruh waktu di masa lalu, sekarang, dan masa depan diubah olehnya. Apa artinya? Aiden sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan binatang waktu. Sang binatang waktu menatap Aiden dengan jijik, lalu membawa Aiden dan bergegas menuju puncak utama. Benar saja, ada sosok yang tinggi di kaki gunung, duduk di bangku batu besar dengan kepala tertunduk, dan mustahil untuk melihat dengan jelas seperti apa rupanya. Gumpalan udara hitam melayang keluar dari tubuhnya dan kemudian memasuki dunia tanpa batas. Bahkan sungai waktu yang panjang tidak dapat menghentikan penyebaran energi hitam ini. Itu jelas merupakan makhluk humanoid yang sangat kuat hingga tak terbayangkan. Meskipun hanya duduk di bangku batu, ia memancarkan aura mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aiden hanya melihatnya sekilas dan merasa seakan-akan dia hendak menghilang, sosoknya menjadi samar. Oh tidak. Binatang waktu juga menemukan ini dan berkata, tuanku takut menghancurkan semua makhluk hidup, jadi dia sengaja mengubur dirinya di masa lalu sebelum kematiannya. Dia tidak menyangka kekuatan gelap akan bocor keluar. Kau terlalu lemah. Kau melirik tuanku, maka karmamu akan hilang dan kau akan kehilangan makna dari keberadaanmu. Aiden terkejut. Dia jelas tidak rela mati seperti ini. Dia meraung, tetapi tidak ada gunanya, karena semua itu sudah berlalu. Dia menyaksikan kaki dan tubuhnya perlahan-lahan menjadi transparan dan menghilang. Aiden sangat terkejut hingga dia bahkan tidak bisa menggunakan pedang tulang naga sejati Zixiao. Pada saat inilah lautan kesadaran gelap di tubuhnya akhirnya meletus, dan 300 tahun keheningan akhirnya bereaksi hari ini. Suatu kekuatan gelap menyerbu keluar, membentuk hukum misterius untuk menghalangi kekuatan tak terlihat. Hah! Ini adalah kekuatan guru, bagaimana mungkin kamu juga memilikinya di tubuhmu? Si Guangxu menemukan petunjuk dan berkata dengan terkejut. Aiden tidak peduli dengan banyak hal saat ini. Dia mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan sumber kegelapan untuk membantu dirinya menyelesaikan hukum sebab akibat yang mengerikan. Begitu sumber kegelapan muncul, kekuatan sebab akibat yang mengerikan pun lenyap. Aiden masih ketakutan dan tidak berani menatap pria menakutkan itu lagi. Hanya dengan melihat mayatnya, aku kehilangan makna hidupku dan hampir mati. Sungguh mengerikan. Dari mana kekuatan gelapmu berasal? Kamu sama sekali bukan makhluk dunia ini. Sang binatang waktu menatap Aiden dengan waspada. Aiden tidak menyembunyikan apapun dan hanya menyatakan segalanya. Binatang waktu itu mengepakkan telinganya dan terbang ke arah Aiden, lalu bergumam sendiri, Tuan berkata bahwa dia akan kembali suatu hari nanti, bagaimana ini bisa terjadi? Apa artinya? Aiden bingung. Kau tidak akan mengerti sekalipun aku memberitahumu. Kata binatang waktu dengan nada meremehkan. Kekuatan tubuhmu adalah sumber segala kejahatan di dunia. Sebaiknya kamu mengendalikannya. Timemon memperingatkan. Menurut pemahamannya, tuannya telah bertempur dalam pertempuran hebat dengan sumber kegelapan dan terinfeksi seperti wabah, menderita luka serius, jadi dia mengubur dirinya di masa lalu. Tetapi kekuatan gelap ini juga telah menjelajah waktu, memengaruhi dunia saat ini dan menyebabkan seluruh negeri asing menjadi gelap. Baiklah, jika kau tinggal lebih lama lagi, kau akan menghilang.
Aku akan membawamu kembali ke masa kini. Sang binatang waktu membuka mulutnya dan kembali memuntahkan potongan-potongan waktu. Pecahan-pecahan ini dengan cepat tersusun kembali dan kemudian membawa Aiden dengan cepat menelusuri sungai waktu yang panjang. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi Aiden kembali ke dunia saat ini dengan selamat. Dunia masih gelap, dan tampaknya tidak ada perubahan di pegunungan Yunyin. Aiden mencari bangku batu dari masa lalu. Memang ada, tetapi tubuh lelaki kuat itu tidak ditemukan. Jangan mencarinya, kamu tidak mungkin menemukannya dengan kemampuanmu yang terbatas. Timemon berkata dengan nada sinis. Aiden sangat tidak senang, tetapi tidak banyak bicara. Sekarang dia akhirnya mengerti bahwa alasan mengapa pegunungan Yunyin bisa menjadi-jadi di tanah asing yang gelap mungkin karena orang kuat tak terkalahkan yang terkubur di sana. Banyak raja yang enggan datang ke sini dan tidak berani membunuh binatang waktu, terutama karena mayat orang yang kuat ini. Aiden hampir dapat menyimpulkan bahwa orang kuat yang telah mencapai pencerahan dalam meditasi itu pasti telah melampaui yang mulia abadi di puncaknya, dan pasti telah memasuki alam kaisar yang mengerikan untuk memiliki kekuatan seperti itu. Tetapi yang membuatnya penasaran adalah dari mana sumber kekuatan gelap ini berasal. Menurut binatang waktu, tuannya terkontaminasi oleh sumber kegelapan, yang menyebabkannya terluka parah dan mati. Bab 1959, menerobos penghalang dan meninggalkan gunung. Segala sesuatu penuh dengan misteri. Setelah mengetahui kebenaran yang tersembunyi jauh di dalam pegunungan Yunyin, Aiden tidak mempersulit binatang waktu. Sebaliknya, ia membiarkan binatang waktu memilih untuk mengikutinya dan pergi dari sini. Setelah berpikir sejenak, binatang waktu akhirnya memutuskan untuk tinggal di sini dan menjaga tubuh tuannya. Aiden tidak banyak bicara, dan berjalan keluar dari negeri asing ini dengan pedang tulang naga sejati Zixiao di tangannya. Daratan yang luas itu tampak hitam. Daratan yang tak berujung ini, seperti semua surga dan dunia, adalah dunia super yang terdiri dari alam semesta kuno yang tak terhitung jumlahnya. Setelah perubahan besar, dunia sepenuhnya terintegrasi membentuk benua hitam super kuno. Alam semesta yang tak terhitung jumlahnya hancur dan menyatu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa keseluruhan warna dunia ini adalah hitam. Kegelapan adalah kepercayaan dunia ini dan sumber kekuatan bagi semua makhluk hidup. Aiden berjalan di dunia yang tak terbatas. Dia telah berada di sana selama 300 tahun. Selama waktu ini, mayat hidup yang dia temui di awal datang menemuinya, dan Raja Phoenix jatuh juga datang belum lama ini. Selain itu, ia telah menari dengan binatang buas selama 300 tahun terakhir, terus-menerus membunuh dan terus-menerus memengaruhi wilayah baru. Sekarang kekuatannya telah mencapai puncak alam transformasi roh, dan dia hanya selangkah lagi untuk melangkah ke alam abadi sejati lagi. Aku ingin mencapai alam dewa sejati lagi. Aiden menemukan tempat untuk berhenti. Dia mulai melepaskan aura seluruh tubuhnya tanpa syarat, dan pedang tulang langit ungu naga sejati juga berputar di sekitar kepalanya. Raungan naga sejati bergema di seluruh area miliaran mil. Energi pedang membentuk jaring pertahanan untuk melindungi Aiden. Dia menggerakkan tangannya, dan hukum kekaisaran pun diaktifkan, menghancurkan ruang tersebut. Pola Dao muncul kembali, dia ingin menjadi abadi, dan berusaha lagi untuk menjadi abadi sejati. Di negeri asing yang gelap, makhluk abadi sejati adalah makhluk abadi. Begitu mereka menjadi makhluk abadi, mereka memiliki kehidupan abadi. Saat kilat menyambar, Aiden merasakan tingkat kultivasinya meningkat pesat. Pada saat yang sama, ribuan jalan di negeri asing yang gelap juga merasakan situasi tersebut. Langit yang gelap bergemuruh seolah-olah ribuan pasukan berpacu kencang. Itulah kesengsaraan untuk menjadi abadi. Untuk menjadi abadi di negeri asing yang gelap, seseorang juga perlu melewati kesengsaraan. Aiden tidak berani ceroboh, kekuatan bencana abadi sangat kuat. Ayo, kali ini aku akan mengambil jalan kultivasi yang berbeda. Dia melambaikan tangannya dan pedang tulang naga sejati Zixiao otomatis terbang ke tangannya. Beberapa pedang beruntun menebas ke arah langit yang gelap, secara misterius, dan raungan naga mengguncang langit. Benar saja, petir hitam terbentuk. Ini adalah malapetaka menjadi makhluk abadi dari negeri asing. Kekuatan penghancur yang tak berujung saling terkait, siap menyerang kapan saja dan di mana saja, dan kesempatan itu sepenuhnya terkunci pada Aiden. Dalam sekejap, banyak orang kuat di seluruh negeri asing yang gelap merasakannya, dan banyak makhluk hidup mati bermunculan dari udara. Itu dia. Dia ingin mencapai keadaan keabadian. Sayang sekali dunia ini telah berubah. Saya khawatir akan sulit bagi makhluk hidup manapun untuk menembus penghalang itu. Orang itu mungkin bukan orangnya, tapi mungkin orang ini bisa menciptakan mitos. Banyak makhluk hidup dari negeri asing yang sangat menghargai Aiden, karena dalam tubuhnya terdapat sumber kegelapan yang sangat besar. Berdasarkan pengetahuan para mayat hidup, sumber kekuatan ini adalah milik Kaisar Malam Kegelapan, yang merupakan leluhur dari negeri asing yang gelap. Ini adalah kaisar abadi yang ada dalam legenda dan juga merupakan leluhur negeri asing. Hampir semua makhluk asing meyakini bahwa nenek moyang mereka adalah Kaisar Malam Kegelapan. Kencan santai hanya dengan sekali klik. Aiden mengabaikan mayat hidup yang muncul. Mayat hidup di negeri asing yang gelap tidak akan melancarkan serangan diam-diam saat makhluk hidup hendak mencapai status keabadian. Sebaliknya, mereka biasanya akan memberikan perlindungan.
Oleh karena itu, Aiden tidak perlu membagi sebagian energinya untuk berjaga-jaga terhadap serangan mendadak. Kekuatan sihir yang dahsyat mendidih, dan dua cahaya berbeda muncul di pedang. Hukuman surgawi karena menjadi abadi dalam kehampaan telah muncul, mencabik-cabik langit seperti ular piton hitam raksasa, memancarkan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Boom, guntur hukuman surga yang menyerupai ular piton hitam raksasa turun tanpa peringatan dan menghancurkan kehampaan. Aiden meraung, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya yang tak terbatas. Dia mengayunkan pedang tulang naga sejati langit ungu dan menebas langsung ke petir itu. Pedang tulang naga asli mengeluarkan suara seperti auman naga, dan seluruh energi pedang yang padat dihancurkan oleh petir hitam. Petir itu tetap kuat dan langsung menyambar tubuh Aiden. Aiden mengerang. Jalan di negeri asing yang gelap ini jauh lebih lengkap daripada jalan di surga, jadi kekuatan bencana bawaan jelas jauh lebih besar daripada jalan di surga. Dalam sekejap, tubuhnya hancur dan jiwanya dipaksa keluar. Aiden meraung dan membentuk kembali tubuhnya. Kali ini dia mengambil inisiatif untuk menyerang petir, Dao Jue Agung pun diaktifkan, dan rantai ketertiban ilahi pun menjulur keluar dari lubang hitam. Dia melahap dan memurnikan guntur ilahi hukuman surgawi. Guntur itu tampak memiliki kehidupan dan dia merasa bahwa martabatnya yang tertinggi sedang ditantang. Ia mulai tumbuh semakin besar, dan kekuatannya menjadi semakin mengerikan. Seluruh langit terhalang oleh guntur dan kilat yang dahsyat ini, dan energi yang mengerikan mengalir turun. Pedang Zixiao aslinya terbuat dari kayu yang disambar petir, dan dapat menyerap kekuatan dahsyat guntur hukuman surgawi dengan sangat baik. Belum lagi pedang tulang naga asli, kerangka naga asli begitu kuat sehingga sepenuhnya mengabaikan kehancuran hukuman surgawi. Tidak mudah, kekuatan bencana mayat hidup ini benar-benar menarik perhatian. Ya, jauh lebih dahsyat dibandingkan saat kita mengalami masa kesusahan besar dulu. Seperti yang diharapkan dari makhluk yang memiliki kekuatan leluhur. Banyak makhluk hidup yang dipenuhi emosi, kekuatan bencana ini berada di luar imajinasi mereka. Namun, tidak ada undead yang berniat untuk bertindak. Menurut pendapat mereka, jika seseorang tidak dapat bertahan hidup dari kesengsaraan surgawi, dia tidak layak menjadi undead. Inilah yang menjadi kebanggaan makhluk-makhluk di dunia alien gelap, dan karena itulah mereka sudah lama meyakini bahwa kekuatan dunia alien secara keseluruhan lebih besar daripada kekuatan surga. Aiden meraung liar, tubuhnya hancur berkeping-keping, kemudian terbentuk kembali di bawah serangan badai petir yang bertubi-tubi. Dia tidak menggunakan cakram Tianji atau Ki Ibu Xuan Huang, karena untuk mencapai keabadian atau status keabadian sejati, dia harus melepaskan tubuh fana dan melahirkan janin abadi. Jika Anda mengandalkan harta dan kekuatan orang lain, bahkan jika Anda menjadi abadi sejati, Anda tidak akan benar-benar tak terkalahkan di antara rekan-rekan Anda. Tubuh Aiden berdarah, sangat berbeda dengan saat ia menjadi abadi sebelumnya. Pada saat itu, ia telah mengolah tubuh Dewa Bintang, tubuh Dewa Bulan, dan tubuh guntur surgawi yang tidak dapat dihancurkan. Ketiga fisik yang tak tertandingi ini cukup untuk menahan hukuman surgawi. Sekarang ketika dia berjalan, dia menempuh jalan biasa lainnya, menggunakan tubuhnya yang biasa untuk menahan musibah surgawi. Kilatan petir hitam yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, masing-masing dipenuhi dengan kekuatan hukum penghancur yang paling dahsyat. Aiden ulet dan pantang menyerah. Meskipun hanya sedikit jiwa yang tersisa, dia masih mengendalikan pedang tulang naga sejati langit ungu untuk membombardir hukuman surgawi dengan ganas. Tanah retak terbuka, dan semakin banyak mayat hidup datang untuk menyaksikan pemandangan yang mengejutkan ini. Aiden menyeka darah dari sudut mulutnya dan melihat momentum di atas langit menghilang. Dia tahu bahwa kesengsaraan surgawi hampir berakhir. Bab 1960, naik ke alam abadi sejati. Seluruh daratan telah hancur tak dapat dikenali lagi, dan kekuatan kesengsaraan surgawi yang mengarah pada keabadian sejati tidak boleh diremehkan. Itulah petir yang turun dengan segudang indera, mengandung hukum kehancuran abadi. Aiden sedang menjalani hukuman surgawi, diserang petir. Tubuhnya hancur dan tersusun kembali dan hancur lagi. Rintangan ini harus diatasi, jika tidak, seseorang tidak hanya akan gagal menjadi abadi tetapi juga akan berisiko jatuh. Aiden menggunakan dirinya sebagai tungku untuk menghadapi serangan hukuman surgawi, menciptakan gambaran yang luar biasa. Jiwanya memegang pedang tulang naga asli Zixiao, yang di dalamnya terdapat cahaya pedang, petir, dan bayangan naga asli. Jiwa naga yang tersisa juga sangat marah. Ia meraung ke langit, meraung tanpa henti, dan menyerang hukuman surgawi. Semua mayat hidup sedang menonton, dan mampu menginjakkan kaki di alam keabadian di era ini sudah cukup mengejutkan. Kemudian rencana Aiden menjadi lebih besar lagi, dan matanya menjadi hitam. Jika dia hanya ingin menjadi abadi, dia bisa menggunakan cakram Tianji dan Ibu Qi Xuan Huang untuk melawan hukuman surgawi. Tetapi harga yang harus dibayar untuk melakukan hal itu akan membuat jalur kultivasinya di masa depan menjadi lebih sulit, dan dalam kehidupan ini ia harus menginjakkan kaki di alam tertinggi Kaisar Abadi. Hanya dengan terlibat di bidang itu saja ada harapan untuk membalas dendam, kalau tidak maka tidak mungkin sama sekali. Kilatan petir terus berjatuhan sebagai hukuman dari surga. Aiden tidak menghindar atau menghindar, tetapi dengan gila-gilaan melawan kekuatan hukuman dari surga untuk menjinakkan jiwanya. Jiwa adalah sumber kehidupan seorang kultivator. Selama jiwa tidak hancur, maka akan ada keabadian.
Akan tetapi, jiwa kebanyakan makhluk hidup jauh lebih rapuh daripada tubuh fisik mereka. Meskipun makhluk abadi sejati dikatakan memiliki jiwa abadi, hal itu hanya relatif. Dibandingkan dengan jiwa tingkat keabadian sejati, tubuh keabadian sejati lebih sulit dihancurkan. Sekalipun jiwa hancur, tubuh keabadian sejati masih mengapung di alam semesta, abadi dan tidak dapat dihancurkan, dan tidak dapat dihancurkan oleh tanah, api, angin, atau air. Apa yang sedang dilakukan Aiden? Dia benar-benar ingin menggunakan kekuatan hukuman surgawi untuk menenangkan jiwanya. Langkah ini terlalu berisiko. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan hancur secara fisik dan spiritual. Jika kamu berhasil melewatinya, orang ini akan menjadi tak terkalahkan di alam yang sama. Banyak mayat hidup tercengang. Tindakan Aiden terlalu berani dan berisiko. Setelah berlatih seumur hidup, menjadi abadi sudah menjadi tujuan akhir. Jarang sekali di dunia ini seseorang seperti Aiden berani mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk menempa jiwanya dengan malapetaka menjadi abadi. Terlalu berbahaya untuk melakukan ini, kau yakin? Di lautan kesadaran, pohon kuno Yuexi berbicara sebagai pengingat. Tentu. Aiden sangat bertekad. Dia tahu musuh macam apa yang dihadapinya, dan jika dia terus mengikuti jalan yang sama seperti di kehidupan sebelumnya, hasilnya pasti sudah ditentukan sebelumnya. Dalam kehidupan ini, dia menggunakan kekuatan pamungkas dari 9 binatang neter untuk melebur tubuh Dewa Bintang, tubuh Dewa Bulan, dan tubuh Abadi Guntur menjadi satu tungku, dan mengolah tubuh Dewa Kekacauan. Pada akhirnya, ia ditangkap oleh Guili dari klan Taiyin, dan kemudian, di bawah bimbingan Tetua Agung klan Taiyan, ia memulai jalan lain. Meninggalkan tubuh dewa, dia sekali lagi memasuki alam keabadian sejati dengan tubuh fananya. Pada saat ini, dia ingin menghancurkan jalan sang pendekar abadi yang tidak seorang pun berani mengambilnya selama ribuan tahun, dan menggunakan hukuman surgawi berupa menjadi abadi untuk membersihkan jiwanya. Kekuatan penghancur dahsyat dari hukuman surgawi menyapu gelombang demi gelombang. Kekuatan semacam ini sulit untuk dilawan kecuali seseorang mencapai alam abadi sejati. Aiden meraung terus-menerus, merasakan tubuh dan jiwanya hancur, melayang di udara antara langit dan bumi. Tetapi kesadarannya sangat jernih, dan seberkas energi ibu kuning misterius mengalir keluar dari jiwanya. Pada saat yang sama, kekuatan sumber gelap yang menempati lautan kesadaran diaktifkan sepenuhnya dan keluar dari tubuh lagi. Sumber kegelapan melibatkan asal-usul negeri asing yang gelap ini dan merupakan kekuatan hukum tertinggi. Sumber kekuatan ini tampaknya memiliki kesadarannya sendiri, melonjak gila-gilaan, menolak hukuman surgawi karena menjadi abadi. Itulah sumber kekuatan. Itu adalah kekuatan leluhur duniaku. Para mayat hidup itu sangat terkejut dan memandang kekuatan sumber kegelapan yang mengalir keluar dari jiwa Aiden dengan penuh rasa iri. Kekuatan ini adalah kekuatan asli dari negeri asing. Banyak raja ingin mengejarnya, tetapi kekuatan ini misterius dan sombong. Sekalipun seorang raja mengambil tindakan, ia tidak dapat menyempurnakannya. Sumber kekuatan hanya akan memilih tuan rumah sendiri, tetapi apa yang tidak diharapkan oleh banyak orang kuat di dunia Ling adalah itu jelas merupakan kekuatan leluhur dari negeri asing, tetapi ia memilih makhluk dari dunia surga. Sumber kegelapan itu mendidih, secara efektif menahan kekuatan penghancur hukuman surgawi. Kedua kekuatan itu saling berhadapan dengan keras, dan akibat magis yang ditimbulkannya menghancurkan galaksi satu demi satu. Aiden meraung dan menggerakkan tangannya, lalu hukum kekaisaran pun diaktifkan. Dia ingin menciptakan keajaiban dan memulai jalur kultivasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sumber kegelapan itu terlalu kuat. Aiden dan pohon kuno Yuexi mempelajarinya dalam waktu yang lama. Kekuatan magis ini tidak dapat dihapus dengan cara apapun, dan kekuatan ini jelas memiliki kesadarannya sendiri. Setiap kali Aiden dalam bahaya, sumber kegelapan akan muncul untuk membantunya melewati krisis, tetapi pada saat yang sama, sumber kegelapan juga mencoba beberapa kali untuk melahap semua kesadaran ilahi bawaannya, menyebabkan dia hampir jatuh ke dalam kegelapan selamanya. Kekuatan yang tersisa dalam tubuh ini seperti bom waktu yang harus dihilangkan sesegera mungkin. Karena kekuatan lain tidak mampu menghadapi sumber kegelapan, Aiden dapat menggunakan kekuatan hukuman surgawi untuk kesengsaraan abadi. Sesuai dugaannya, kekuatan kesengsaraan abadi terlalu besar dan bertentangan sengit dengan sumber kegelapan, yang satu bertambah kuat sementara yang lain memudar. Memanfaatkan kesempatan singkat ini, Aiden berlatih teknik dao besar. Ribuan garis muncul, membentuk lubang hitam di sekelilingnya. Rantai ketertiban ilahi meluas, cukup untuk menghancurkan segalanya. Dao Agung adalah hukum kekaisaran, misterius dan tertinggi. Secara langsung mengendalikan segalanya, dia sebenarnya menarik semua kekuatan hukuman surgawi dan sumber kegelapan. Aiden meninggalkan tubuh fisiknya, meletakkan sisa-sisa jiwanya pada pedang tulang naga sejati, dan kemudian dengan panik mempraktikkan teknik dao besar. Tiga kekuatan yang sama sekali berbeda bertabrakan. Kekuatan sumber gelap tampaknya merasakan bahaya dan ingin memasuki jiwa Aiden lagi. Tetapi saat ini, jiwa Aiden telah hancur berkeping-keping, dan sisa-sisanya masih melekat pada pedang. Sumber kegelapan itu meluas keluar, tetapi pedang tulang naga sejati Zixiao sendiri bersifat spiritual. Raungan naga bergetar, dan jiwa naga menjulang, menghalangi sinar kekuatan sumber kegelapan. Pada saat yang sama, sebuah ledakan besar terdengar di alam semesta.
Jiwa dan tubuh Aiden meledak sepenuhnya, malapetaka menjadi abadi menghilang, dan sumber kegelapan juga tenggelam di dalamnya. Di antara langit dan bumi, hanya ada pedang tulang ungu yang bersinar dengan cahaya pedang yang besar. Di badan pedang, ada naga sungguhan dengan taring dan cakar yang terbuka, meraung dan memamerkan giginya, dengan momentum yang kuat yang memandang ke bawah ke langit. Para mayat hidup itu semua tercengang dan amat terkejut. Mereka juga melewati berbagai kesengsaraan untuk menjadi abadi selangkah demi selangkah sebelum memasuki alam keabadian, dan ada banyak sekali jenius yang tak tertandingi di antara mereka. Namun, tidak ada seorang pun yang pernah melihat cara mengatasi kesengsaraan seperti Aiden. Dia sebenarnya ingin menggunakan kekuatan kesengsaraan untuk mencapai tujuannya sendiri. Di angkasa luas, segalanya lenyap, hanya pedang tulang naga sejati Zixiao yang melayang di kehampaan. Apakah sudah berakhir? Gagal. Sayang, pewaris kekuatan leluhur memang sakti, tapi kerakusan manusia memang tamat, akhirnya dia tumbang. Aku tidak bisa merasakan napas orang ini. Kurasa dia pasti sudah hancur karena hukuman dari surga. Pedang ini hebat sekali. Pedang ini terbuat dari tulang naga sungguhan. Pedang ini tidak bisa dihancurkan dan dapat menghancurkan apapun. Banyak makhluk undead mendesah penuh emosi, dan di antara mereka, seorang makhluk undead yang kuat pada level puncak memimpin dalam meraih pedang tulang naga sejati langit ungu. Bersambung.